พี่มีสิทธิ์มองหนูในฐานะอื่นบ้างไหม Ih, copyright kayak kalau pakai backsound ini kayaknya nggak usah deh. Ya, jadi gue baru aja beres nonton Only You. Astaga, gue berapa hari ya? Seminggu sih kayaknya. Ya kurang lebih seminggu lah. Gue nonton beberapa episode doang, beberapa episode lanjut lagi, besok lanjut lagi, besok lanjut lagi. Beda dengan seri sebelumnya yang semalam gue tonton langsung karena seru. Ya ini seru sih walaupun di akhir-akhir. Ya jadi ini series kedua ya setelah The Secret of Us, dimana Ling Om menjadi artis dan pengawal. Ya mungkin kalau review gua, gambaran gua tentang series ini adalah, jadi gua tuh pernah ke luar negeri gitu. Gua itu karena lapar gitu kan, terus ada sebuah restoran mewah gitu. Akhirnya gua coba masuk dan menu masakannya menarik gitu. Akhirnya gue coba pesan dan makan di sana, dan itu enak banget masakannya. Chefnya memasak dengan sempurna, pokoknya bahan-bahan yang dipakainya juga sempurna, dimasak oleh chef yang sempurna gitu. Jadi enak banget. Dan setelah gue pulang ke Indonesia gitu kan, beberapa tahun kemudian gitu, gue juga agak kangen dengan restoran itu. Tiba-tiba ada pengumuman gitu bahwa restoran yang pernah gue datengin di luar negeri itu buka cabang di Indonesia gitu. Wis, cabang pertama kali di Indonesia gitu kan katanya. Terus saking gue penasaran ya dan kangen banget dengan rasa yang pernah gue coba, masakan yang enak sempurna itu, akhirnya gue jauh-jauh datang ke restoran itu gitu. Lalu pas gue makan, nyata cukup berbeda dari masakan chef yang sebelumnya pernah gua coba gitu. Ya gambarannya kayaknya seperti itulah untuk series ini ya. Jadi ya bagi kalian yang pengen nonton series Ling Om Only You, ya masih bisa dinikmatin, dan gua masukin series ini ke dalam planet gua. Untuk kalian yang memang belum tahu Ling Om atau CH3 ini, kalian bisa nonton The Secret of Us dulu. Jangan langsung ini. tonton film mereka dulu yang sebelumnya lah, jangan langsung ini. Takutnya setelah nonton langsung ini dan mengakibatkan image yang kurang gitu. Lebih baik kalian nonton The Secret of Us aja dulu di situ. Dan bagi kalian yang memang menaiki kapal ini, ya nikmatin lah Ling Om. Ini juga gua kalau bukan Ling Om kayaknya untuk 14 episode terlalu banyak sih. Oke, jadi gue masukin series ini ke dalam planet gua. Cukup gua rekomendasi ya, seru, nikmat, tapi nggak sempurna banget lah ya, karena kita sudah pernah merasakan sesuatu yang amat sangat spesial dari masakan sebelumnya. Oke, gue akan cerita detail. Jadi gue tuh nyatet ya, walaupun nontonnya beberapa minggu tapi setiap gue nonton tuh gue catet dan gue rekam gitu. Jadi ya rekaman ini adalah rekaman gabungan gitu lah ya. Oke, mari lanjutkan dengar cerita gue yang cukup detail karena mengandung spoiler sudah pasti. Jadi spoiler warning dulu bagi kalian yang belum nonton. Dan bagi kalian yang mau mendengarkan cerita gue, pendapat gue tentang series Only You ini, mari lanjut dengar cerita gue. Oke, di episode 1 entah kenapa kayak nonton series Jepang sih bagi gue ya. Entah vibes-nya itu mirip banget sama cerita-cerita Jepang, anime atau manga. Itu pasti beginilah tampilannya. Apalagi kalau udah menceritakan junior suka senior. Nah itu gambaran episode 1 ini Jepang banget lah gitu kan. Lanjut ke episode 2, karena berhubungan juga dengan episode 1. Itu gue suka ide dimana cap jari menggunakan lipstick, dimana Ayla dan Tawan itu kan sedikit berakting ala-ala kiss tangannya, jarinya, dan ya cukup agak mengayunkan bibirnya. Itu direct yang menarik, acting yang menarik bagi gua ya, itu bagus banget. Dan di episode 3
itu membuat gue agak sadar kalau mereka itu salah menggunakan color palette dalam film ini. Ya memang untuk seri sebelumnya emang cocok pakai warna kuning, daylight untuk romance komedi gitu, karena sebenarnya ini genre kan agak sedikit memiliki action gitulah ya. Gue lebih setuju mereka itu menggunakan warna film atau color palette, dimana waktu Tawan menolong Ayla ya, waktu pertemuan pertama kali tuh gue suka ya, atau kayak apa ya, Petrichor itu ya, dimana warnanya itu kan biru agak hijau, dan scene dimana Tawan latihan menembak tuh agak gelap gitu kan, tapi masih memiliki warna merah hijau di dalam itu. Gue lebih suka warna itu sih, lebih dapat feel-nya ya. Jadi untuk bagi gue sih agak aneh sih. Gue yakin mungkin sebagian orang yang nonton juga merasakan gitu, kayak ini kan harusnya genting, ini kan harusnya sedih, ini kan harusnya agak action, tapi kok tetap beauty gitu shootnya. Ya itu untuk membahas tentang color palette warna film ini lah ya. Nah, di episode 4 ada yang menarik perhatian gue. Waktu ada flashback si Tipon sedang melakukan investigasi terhadap pelaku penyerangannya si Ayla, itu kan lagi tegang ya. Dan kenapa gitu lagi tegang tiba-tiba ada shoot boba. Aduh, ini FTV Indosiar banget sih. Dan gue agak penasaran, agensi bodyguard mana yang banyak banget particle lightnya gitu dalam markasnya, banyak action gore dan banyak pencahayaan lampu pajangan rumah lah ya, dan itu banyak banget di markas itu. Gue agak penasaran sih bodyguard mana gitu yang markasnya punya kayak gitu ya. Tapi gue sempet suka dimana mereka naruh agak-agak lampu warna ungu ya di markasnya ya, jadi nggak selalu beauty lah di markas itu, karena kalau beauty semua kayaknya agak kurang ya. Ditambah kesan psikologisnya itu kan agak kurang. Mereka kan jadi kayak bukan bodyguard tuh, kayak happy aja kumpulan gitu. Jadi ya di situ sih agak kurang ya untuk markasnya ya. Dan di episode 5 ini loh kelihatan kan waktu adegan Tawan cemburu dan berantem di rooftop di helipad itu gila bagus banget. Dengan mata yang sudah berkaca-kaca itu mereka tuh harus berantem dengan adu ego masing-masing gitu kan, sambil saling menahan kesedihan. Wah itu gila sih acting dari Ling sama Om ya. Inilah kenapa gue pengen nonton Ling Om ya. Astaga, kalau bukan karena Ling Om gue skip di series. Sayang banget sih, kayak dua orang dengan acting yang luar biasa ini, chemistry yang luar biasa ini harus main di film fanservice untuk bayar hutang kayak gini menurut gue ya. Entah kenapa kayaknya di episode 5 ini gue cukup sadar. Ya ini hanya sok-sokan gue aja ya, kalian boleh setuju atau enggak, ini opini liar gue aja gitu. Setelah melihat banyaknya produk placement dari episode 1-5 dalam film ini, kayaknya mereka itu agak ngarah ke bayar utang menurut gue ya, atau kejar target promosi kepada brand-brand yang memang udah ngontrak mereka di TSOU atau project lain gitu, tapi nggak sempet masuk. Jadinya ya di series ini mereka itu jor-joran di sini gitu, kayak kayak mereka itu yuk kita buat spin off aja yuk gitu. Kalau anime sih ibaratnya buat OVA atau ONA gitu, biar fans nggak lari dan brand yang udah ngontrak bareng mereka juga itu terbayar promosinya gitu ya. Ya itu hanya opini liar gua aja sebagai ya pernah jadi seorang produser gitu yang memang ngurusin masalah begituan kalau buat film. Dan kayaknya menurut gua ya sebenarnya Ling Om ini udah punya project tersendiri, project kedua menurut gua ya setelah The Secret of Us. Tapi karena hal itulah akhirnya dimundurin tuh project keduanya itu untuk ya melakukan spin off ini di Only You, itu menurut gua ya. Dan di episode 6 ada hal yang menarik bagi gue, itu pas waktu bodyguard
dan Tawan itu berencana nyulik pacar bohongannya si Ayla ya. Itu lucu banget komedinya, dapet banget ke gua. Seperti yang gua bilang sebelumnya ya, kayaknya penulis ini agak suka cerita di Jepangan deh. Soalnya patternnya itu kayak gitu memang. Kadang cerita-cerita shoujo tuh kayak gitu. Dan bisa kalian lihat lah, waktu mereka camping, acting mereka, chemistry mereka itu semua luar biasa. Itulah kenapa Link Om menjadi salah satu dari fanbase terbesar ya di dunia pergeelan. Jadi mohonlah jangan sia-siakan waktu mereka gitu buat cerita eksperimen yang aneh-aneh kayak gini ya. Lanjut episode 7, sudah pasti kita bahas spotlight tentang kegiatan malam-malam waktu Tawan menjebol rumahnya Ayla dan masuk ke kamarnya ya. Ini gue pribadi ya, atau mungkin kalian merasakan juga kalau adegannya itu terasa tanda kutip canggung ya, nggak kayak era sebelumnya gitu. Kerasa banget kisinnya kayak agak dipaksakan, mana kayak nempel doang lagi kan. Atau mungkin positifnya adalah konsep mereka. Jadi ya mereka mau nunjukin kalau Tawan itu kan orang yang amat sangat kaku dan cool gitu. Jadi ya nggak bisa begitu mengelit atau ya memimpin si Ayla untuk melakukan adegan itu lah ya. Dan di waktu episode 8 dimana Tawan kepergok sama bapaknya Ayla, entah kenapa awkward banget dah. Kalau kalian perhatiin kayak nanggung gitu adegannya. Mana kan di situ kan ada orang-orang, ada bodyguard, ada bapaknya Ayla. Mereka tuh kayak nonton doang dan pemainnya itu kayak lagi nunggu giliran actingnya. Kayak oke, abis adegan dia dulu, abis ini baru saya, abis ini baru deh giliran bapaknya narik Ayla, terus abis ini adegannya apa lagi ya. Nah kayak gitu tuh, canggung banget suasananya. Apa karena mereka anak buahnya Tawan gitu, jadi kayak segan gitu kan. Tapi lucu lah, scene itu agak canggung kalau bagi gue ya. Di episode 9 ada yang bikin gue penasaran BTW ya. Setelah Ayla sama Tawan go public kan ada 3 gadis datang tuh. Kayaknya mereka idol atau emang artis CH3 dah. Soalnya cukup menarik perhatian dan lucunya kayaknya 3 orang gadis ini tuh bukan hanya sebatas figuran. Soalnya kayak agak di spotlight gitu. Karena semakin lama Link syuting kali ya, di episode 9 ini semakin comfortable mereka, kayak terlihat mereka nyaman. Lihat aja acting latihan si Tawan di sini bagus banget. Adegan material artnya walaupun dikit, cuman montage beberapa B-roll doang gitu. Beda sama waktu episode awal kayak masih kaku gitu soalnya. Dan damn, di episode 10 gokil sih itu. Scene material artnya bagus banget, walau ya kaku sih. Tapi gue apresiasi banget itu dari cast, stuntman, kamera, artistiknya gitu ya, sampai buat fake blood yang kelihatan real itu bagus banget, kayak film action mini lah ya di situ ya. Kalau yang berperan kayak Eko Uwais itu pasti keren banget gitu. Ya Link sama Om juga terlihat lah sudah berusaha, tapi memang masih kelihatan kaku. Ya mungkin mereka masih kurang punya basicnya untuk ke adegan action. Kayaknya jarang gak sih mereka berdua terlibat adegan action tuh, jadi kayak ragu gitu mukulnya, jadi kelihatan kurang nih. Coba mukulnya pukul aja kan, itu mereka kan stuntman ya, nggak apa-apa mereka terpukul tuh sebenarnya. Cuman ya di situ sih kayak mereka ragu-ragu buat mukul, buat melakukan actionnya. Dan pada scene itu juga penata laga atau kita nyebutnya koreografer actionnya atau koreografer material artnya ya, di situ keren sih. Bisa bikin kayak gerakan duet gitu berantemnya antara Link sama Om, berantem gitu ganti-gantian mukul dan saling melindungi, itu seru banget dilihat. Terus penyiksaan Link ke abang gondrongnya itu juga keren banget, kelihatan kesel ya gitu kan, kelihatan muaknya dia. Itu ala-ala film action banget lah. Kalau bagian mukulnya juga itu ala-ala film action banget, dimana si Link mukul bagian tubuh yang gerak dari abang gondrong itu bagus banget itu. Kayaknya kalau sering-sering mereka beradu film action kayaknya makin dilihat bakal bagus sih itu. Cuman ya ini dikit doang sih, bumbu doang. Tapi ini bener ya. Kalau nggak salah sempet dengar gitu waktu Only You diumumin itu kan sebagai project barunya Link Om.
kalau cerita Only You ini akan lebih sering bikin si Om nangis. Ternyata bener. Kayaknya dari episode 1 sampai episode 11 setelah gua tonton dia itu nangis mulu. Aduh, kasihan sih, semoga air matanya Om nggak habis ya untuk di series ini doang ya. Dan yang menarik di episode 11 itu bagi gua adalah momen Ayla menenangkan Tawan. Itu gua suka banget sih. Detail menarik yang harusnya pada part itu menurut gua keren banget, tapi jadi agak kurang. Dimana si Tawan itu kan ngambil pistol dari sarungnya itu kan. Yoi, itu sebenarnya bagus banget kalau Tawan diem aja gitu. Jangan bilang abis narik pistol, kalau pengawal pribadi udah mengeluarkan pistolnya, aduh, kenapa harus bilang kayak gitu sih? Jadi kayak kurang epic, jadi ya agak-agak aneh gitu, sayang banget sih. Coba bayangin adegan itu ya, ini versi gua lah ya. Dari awal si Tawan itu udah megangin pistol tanpa bilang apa-apa, ditenangin Ayla pelan-pelan ya. Ayla menenangkan dengan cara dikis gitu kan, dikasih kata-kata yang baik gitu kan. Terus pelan-pelan si Ayla itu bisa naruh kembali atau melepas pistol dari tangannya Tawan, taruh di meja kayak, atau taruh dibalikin ke, disumputin kayak, atau pokoknya diambil itu pistolnya sama si Ayla. Itu bakal epic banget menurut gue ya, karena itu acting yang nunjukin bahwa si Tawan itu udah dalam apa ya, mode survival lah ya. Dan itu coba ditenangin oleh si Ayla. Itu menurut gue adegan yang kayak gitu bagus sih harusnya ya. Tapi balik lagi, ini bukan cerita gue. Bukan cerita gue kan, jadi ya gue berharapnya sih adegannya kayak gitu ya. Dan di episode 12 terlihat kan betapa indahnya mereka kalau dalam momen romance komedi. Jadi please lah ya, jangan sia-siakan mereka lagi, astaga. CH3. BTW ya, dari episode 12 ini gue lupa loh semua sama karakter mereka sebelumnya. Bukan berarti gue lupa gara-gara nontonnya hampir seminggu gitu kan, nggak maraton. Tapi kalau gue tuh lupa kalau mereka tuh awalnya adalah artis dan pengawal. Lebih cocok menurut gue ceritanya itu adalah tentang artis lagi naik daun dan CEO muda gitu. Terus CEO ini itu diam-diam butuh hiburan dan selalu datang ke konser idol buat nonton gitu. Lalu akhirnya mereka bertemu. Terus karena CEO muda ini punya rival atau ya perusahaan lain, jadi dia itu berusaha mencari kelemahan CEO muda ini dengan ngirim haters atau nyulik idol lagi naik daun ini gitu kan ya. Akhirnya gue jadi buat cerita sendiri lagi nih. Dan kalian lihat sendiri kan lah ya, gue tahu waktu adegan Om atau Ayla konser itu pakai footage asli, pakai b-roll asli, dan pakai fandom asli untuk jadi pemain figurannya. Jadi lihatlah mereka CH3, jangan aneh-aneh lagi ya, please lah. Kenapa? Karena kita kan udah merasakan film mereka yang amat sangat bagus gitu kan. Jadi setelah lihat series ini turun banget kualitasnya, itu amat sangat disayangkan sih, kasihan lah. Lihatlah para fandom ini gitu ya. Kalau ini film pertama kalian gitu kan, Only You ini film pertama kalian, lalu TSOU adalah film kedua kalian, gua maklumin dah. Tapi ini masalahnya kebalikannya gitu. Dan di episode 13 itu gua agak baper ya. Sumpah ini jujur gua ya. Gua menikmati series ini cuman dari episode 11 sampai sekarang doang, episode 13. Jangan-jangan ini series cuma 4 episode ya. Karena gue suka banget sama idol gitu kan. Di episode 13 ini melihat Ayla itu kayak, bahkan dari kecil, masih kecil SD pun gue tuh udah kenal idol Jepang, idol Korea gitu. Gue seneng melihat gadis-gadis menari, bernyanyi, berakting, bikin gue semangat hidup lah ya. Jadi adegan itu, adegan si Ayla jujur itu, lalu fans menyorakinya, menyemangatinya, itu sedikit memutar kembali memori gue lah ya. Pas melihat Ayla yang sosok idol susah payah di depan fansnya, itu cukup bikin gue merinding sih ya. Dan ya sumpah, ini sumpah banget, kenapa baru episode 14 seru.
Anjir seru banget episode 14 bikin gua hahihi, bikin gua senyum-senyum, bikin gua terharu sampai lupa ceritanya tentang apa ini sebelumnya. Jadi itu episode 1 sampai 10 tuh buang-buang waktu doang menurut gua ya. Ya isinya tuh cuman ya buat ngiklanin produk-produk sponsor aja udah itu episode 1 sampai 10 tuh. Tapi ya itulah cerita gua setelah nonton Only You ini 14 episode untuk cerita kayak gitu terlalu lama. Aduh sayang banget ya gua tahu lah link Omni gede gitu, jadi jangan buang-buang waktu mereka dengan hal-hal seperti ini gitu. Tapi gue yakin di project keduanya gitu kan akan bagus ya. Bukan project kedua ya, project ketiga Link Om menurut gue akan bagus karena yang seperti gue bilang kayaknya series Only You ini untuk cuman bayar utang bagi gue ya, dimana mereka tuh harus mempromosiin brand-brand yang udah mereka dapatkan sponsornya gitu, lalu dimana biar fans juga kayak ada istirahatnya nih, cerita menarik nih buat fan service gitu, kayak gitu ya kalau bagi gue ya. Kalau kalian pecinta anime itu pasti paham sih, dimana ada ONA, OVA untuk selingan sebelum ada season baru, sebelum ada movie, biasanya kayak gitu tuh. Anime itu bakal ngeluarin anime OVA spesial episode gitulah ya. Jadi ya itu aja cerita gua setelah nonton Only You ini. Aduh, semoga next project lebih baik dan tapi di sini Om cakep sih, udah itu aja. Ya, jadi itu aja cerita gua setelah nonton series ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita gua yang panjang dan gak jelas ini. Gua hanya ingin meluangkan pikiran gua setelah nonton series ini. Astaga. Oke, jadi terima kasih yang sudah menonton. Kebungkap, Kopcai, dan sampai jumpa di cerita gua selanjutnya lagi dan bye-bye.